Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jendra Lele. Ini pertama kali saya tatap muka dengan dulur-dulur. Langsung ketemu orangnya ini yang Jendra Lele. Semoga channel YouTube ini bermanfaat buat dulur-dulur yang pemula atau yang sedang melihat channel YouTube ini. Jangan lupa like and subscribe-nya. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen budidaya ikan. Manajemen pertama yang harus kita ketahui yaitu satu adalah manajemen air, yang kedua manajemen kolam, ketiga manajemen pakan, dan keempat manajemen sortir, kelima manajemen panen. Semua itu kelima itu harus kita pahami, harus kita ketahui sebelum kita memulai budidaya lele, karena tanpa itu semua kemungkinan kalian jika budidaya akan gagal total. Yang pertama kita bahas adalah manajemen air. Sebelum kita tebar bibit, kita harus fermentasi air dulu kurang lebih 1 minggu agar nanti timbul plankton yang baik yang nantinya bisa dimakan untuk bibit yang baru datang. Karena apa? Bibit yang baru datang nanti itu kita akan puasakan 1-2 hari agar tidak mengalami stres atau nanti bisa ada kematian. Dan juga perlu diperhatikan untuk kedalaman air bibit yang baru kita tebar. Usahakan kedalaman air 50 cm itu selama 1 bulan. Setelah kita sortir, kita pindah ke kolam yang kedalaman 80 sampai 1 meter. Untuk yang kedua yaitu tentang manajemen kolam. Yang dimaksud di sini tentang manajemen kolam yaitu kita itu harus tebar berapa bagusnya agar bisa panen. Jangan sering melihat medsos, terinspirasi medsos tebar padat 500 per meter kubik, katanya untung besar. Alhasil kita sudah praktek, akhirnya kita jatuh sendiri. Kalau saya sendiri, kalau bisa per meter kubik saya kasih 200 ekor. Jadi kalau seperti ini kolam diameter 3, ini berarti volume air 5,6 kubik, saya kasih 1200 ekor. Supaya apa? Nanti bisa cepat panen. Kalau kita misalkan seperti di 3 kita kasih 5.000, oh ikan saya banyak, berapa mas? 5.000 ekor. Tapi ujung-ujungnya nanti lambat pertumbuhan dan akhirnya tidak panen-panen, kita akhirnya merugi. Untuk yang ketiga adalah manajemen pakan. Kalau menurut saya, kalau manajemen pakan itu adalah kita harus tahu kalau kita kasih 1000 ekor, kalau masih bibit kita kasih pakan jangan terlalu banyak, itu harus pakai feeling. Kalau pakai hitungan persen juga bisa, tapi kita harus bisa melihat bagaimana ikannya itu kenyang atau lagi sakit atau seperti meriang atau bagaimana. Kita harus tahu situasi saat ikan, kondisi ikannya. Jangan terlalu memicu dengan persen. Terkadang oh ya ukur 3 sudah 1 bulan 5% dari biomasa, seperti itu juga bisa, itu juga baik. Tapi kalau kita sudah berpengalaman, sudah
merasakan dengan menyatu dengan ikan, kita bisa dengan feeling kita agar nanti tidak ada kematian pada ikannya. Kalau kebanyakan nanti akan mutah dan akhirnya mati juga. Kalau saya pribadi biasanya saya kasih makan 2 kali sehari, pagi sama sore. Kalau pagi sekitar jam 8 sampai jam 9, kalau sore antara jam setengah 5 sampai jam 6. Dan sebelum saya kasih makan, saya bibis dulu makannya agar biar tidak mengembang di perut, di lambung ikan. Apalagi kalau nanti kebanyakan kasih makan di dalam perut mengembang, akhirnya ikan memutahkan pakan, keluar amonia di dasar kolam, akhirnya ikan menggantung dan ada yang mati di dasar kolam, akhirnya bisa mati massal. Untuk yang keempat, manajemen sortir. Saya biasanya kalau beli bibit ukur 5 selama 1 bulan saya sortir untuk memilih yang ukur 7, 8, 9 nanti kita pisahkan sendiri-sendiri, karena kolam saya kebanyakan kolam bulat diameter 3, jadi saya biasanya kasih 1000 sampai 1200 agar populasi cepat panen. Yang terakhir atau yang kelima yaitu manajemen panen. Manajemen panen ketika kita budidaya udah usia kurang lebih 3 bulan, insya Allah ikan sudah bisa dapat kita sortir untuk memilih yang konsumsi atau yang masih kecil untuk dikembangkan lagi, tergantung kebutuhan pengepul atau kebutuhan pasar. Biasanya ada permintaan yang ukur 6-10, ada juga yang permintaan size kecil 8-12, tergantung wilayah masing-masing. Dan biasanya sebelum diambil pengepul, ikan dipuasakan dulu 24 jam agar nanti ketika diambil pengepul tidak penyusutannya tidak terlalu banyak. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa like and subscribe-nya di channel Jendral Lele. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.